sehat dan bahagia. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imadi Sudirta, CGP Angkatan 7, Kabupaten Gianyar. Hari ini ingin berbagi tugas aksi nyata terkait modul 1.4 bertempat di SD Negeri 6 Gianyar yang melibatkan rekan-rekan guru teman sejawat dan rekan-rekan guru di sekitar. Semoga bermanfaat. Mari simak video saya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi Pak Ibu. Pagi, siksa luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Baik Pak Ibu, terima kasih. Pagi ini sudah dengan semangat sudah hadir untuk mengikuti berbagi dalam budaya. Baik Pak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan berbagi dalam budaya positif, adapun tujuan dari kegiatan di pagi hari ini adalah saya selaku CGP, perkenalkan dulu, bernama Imadi Sudirta. Mungkin di sini sudah banyak yang kenal. Kenapa harus berbagi budaya positif? Nah, ini terkait dengan modul 1.4 CGP diwajibkan dalam aksi nyata membagikan tentang budaya positif universal yang harus diketahui oleh rekan-rekan teman guru. Baik, sebelum mulai tentunya mari kita sepakati di kelas ini. Sepakat apa yang kita sepakati agar tujuan dari kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ayo Pak Ibu, apa yang kita sepakati? Silakan. Handphone sebaiknya dinonaktifkan selama kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih. Nah, budaya positif sudah sebutkan, handphone dimatikan selama kegiatan mulai. Silakan Bu. Selalu disiplin semasa acara berlangsung. Ya, selalu disiplin semasa acara berlangsung. Pak Agus lagi satu. Saling menghargai pendapat teman. Ya, saling menghargai pendapat teman. Nah, itulah salah satu dari budaya positif yang kita terapkan. Dan Bapak Ibu juga wajib sebelum kegiatan pembelajaran di kelas, mari kita bangun kolaborasi sama siswa. Baik anak-anak, apa yang harus kita sepakati? Nanti kalau setelah kita bangun dari dalam hatinya, berarti mereka harus menghormati. Seandainya mereka melanggar, mereka kita kembalikan. Nah, seperti itu Pak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di pagi hari yang berbahagia, salam sehat dan bahagia. Sesi berbagi dalam kelompok grup sharing modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Imadi Sudirta, SPB, SD CGP Angkatan 7 Kabupaten Gianyar, tempat tugas SD Negeri 6 Gianyar. Untuk selanjutnya, nah mari Pak Ibu ikuti. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tematik. Nah, pertanyaan tematik artinya pertanyaan yang sudah Bapak Ibu pahami. Pertama, silakan Pak Ibu pikirkan dulu. Kira-kira apa itu budaya positif? Silakan, ayo angkat tangan. Nah, silakan sampaikan. Jangan ragu-ragu, ya Pak Agus. Budaya positif itu kan sesuatu yang sudah dilakukan secara terus-menerus. Kemudian positif itu sikap pandang yang baik terhadap suatu hal. Ya, terima kasih Pak Agus. Budaya positif adalah budaya yang dilakukan secara terus-menerus. Yang dimaksud positif adalah sikap pandang yang menularkan hal-hal yang positif. Tepuk tangan dulu Pak Agus, luar biasa. Nah, berarti Pak Ibu sudah memahami nih apa itu budaya positif. Nanti selanjutnya akan dijelaskan. Nah, sekarang berdua, apakah disiplin positif terkait dengan budaya positif Bapak Ibu? Terkait apa tidak? Nah, ayo siapa bisa? Silakan.
apakah disiplin positif terkait dengan budaya positif? Ya, silakan Bu Kadek. Disiplin positif terkait dengan budaya positif menurut saya iya terkait. Ya, terkait. Nah, coba berikan alasannya apa? Mengapa dikatakan terkait? Karena disiplin positif itu adalah hal-hal kegiatan kita yang sesuai aturan, di mana itu adalah baik, memberikan pengaruh yang baik terhadap seseorang, kemudian dilakukan setiap hari sesuai budaya-budaya yang dilakukan pada kebiasaan kita sehari-hari. Iya, terima kasih. Nah, intinya adalah ketika disiplin positif telah tertanam, akan menghasilkan budaya positif di sekolah tersebut. Ya, luar biasa. Ulangan lagi. Nah, beri semangat terus. Nah, nomor 3. Apa sajakah yang termasuk nilai kebajikan universal? Kira-kira Pak Ibu pernah tak dengar nilai kebajikan universal? Salah satunya, Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan di sekolah, tapi kita menukik sekarang nilai kebajikan universal. Siapa bisa menyebutkan satu aja? Ya, Pak Agus. Kebajikan itu mungkin salah satunya kejujuran. Iya, ada lagi? Doa. Kejujuran, berdoa. Ya, kejujuran, berdoa, sikap, tanggung jawab. Nah, banyak sekali di sini. Kejujuran, tanggung jawab itu juga salah satu budaya universal, kebajikan. Nanti kita lihat selanjutnya. Terus, Bapak Ibu pernah tak dengar apa itu keyakinan kelas? Sudah membentukkah Pak Ibu keyakinan kelas ketika mau melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah? Tentunya harus Bapak Ibu tentukan keyakinan kelas dari siswa-siswa Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang tahu keyakinan kelas? Ayo katakan dulu, Bu Kadek silakan. Nah, Bu Kadek. Keyakinan kelas itu merupakan keyakinan, artinya kemampuan di dalam kelas yang bisa diterapkan. Ya, terima kasih Bu Lana untuk Bu Kadek. Nah, keyakinan kelas, keyakinan kemampuan yang bisa diterapkan. Tentunya keyakinan yang mengarah budaya positif. Keyakinan kan mengarah kesepakatan. Betul. Setelah nanti disepakati, anak-anak yakin, itulah kita terapkan. Luar biasa. Nah, terus, selanjutnya, apakah motivasi itu penting? Mengapa? Apakah motivasi itu penting? Berarti Pak Ibu di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, pasti Pak Ibu akan mengapresiasi salah satu siswa yang mampu menjawab atau melakukan hal-hal yang diinginkan sebagai tunjangan pembelajaran. Pak Ibu memberikan motivasi atau enggak? Apakah motivasi itu penting? Nah, mengapa? Silakan. Ya, Bu Gurena, silakan. Menurut saya motivasi itu penting apalagi dalam kegiatan pembelajaran karena nantinya dapat menumbuhkan semangat bagi para siswa untuk lebih giat lagi belajar dan dapat menumbuhkan hal-hal positif yang lain. Ya, luar biasa jawabannya ini. Pertanyaan dulu. Nah, motivasi itu penting karena dapat menumbuhkan semangat siswa dan juga motivasi ini bisa menumbuhkan budaya positif. Nah, nanti kita lihat apakah guru terus wajib berikan motivasi? Apakah motivasi itu merupakan ketergantungan siswa? Nanti kita lihat. Nah, terus nomor berikutnya, apa saja termasuk kebutuhan dasar manusia, Pak Bu? Kebutuhan dasar manusia apa saja termasuk? Ya, bagus. Dihargai, disayangi, dicintai. Ya, dihargai, disayangi, dicintai. Nah, itu salah satu yang sudah disebutkan. Nanti ada beberapa kebutuhan dasar yang Pak Ibu akan ketahui selanjutnya. Kenapa kita harus mengetahui kebutuhan dasar, Pak Ibu? Ketika kebutuhan dasar siswa kita ketahui, kita akan bisa menyelesaikan masalah. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka siswa kita sering berbuat salah di sekolah sebenarnya. Baik. Apakah guru perlu memahami 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah siswa? Pak Ibu pernah mendengar 5 posisi kontrol? Pernah atau belum? Belum. Baik. Nah, nanti kita lihat ya 5 posisi kontrol. Nah, saya sampaikan sedikit adalah posisi yang guru bisa ambil ketika ada masalah di kelas. Siapa yang diambil? Salah satu misalnya apakah posisi penghukum, apakah posisi sebagai teman, atau posisi sebagai manajer. Nanti kita lihat ya. Bapak Ibu wajib mengetahui ini sehingga
apa yang jadi tujuan pembelajaran kita bisa terselesaikan dengan baik. Ada, apakah Pak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Pernah? Belum juga. Nah, baik. Segitiga restitusi tersebut tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan, di mana seorang guru ada 3 hal yang harus perhatikan bila siswa bermasalah. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, baik Bapak Ibu, dari pertanyaan tematik tersebut inilah yang saya akan bagikan tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja tersebut materi yang akan kita pelajari. Nah, konsep-konsep inti pada modul 1.4 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif. Pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jika sudah disiplin positif diterapkan, niscaya, nah ini siswa-siswa Bapak Ibu akan makin mandiri dan memiliki kepercayaan diri dalam melakukan berbagai kegiatan pembelajaran. Kedua, ada teori motivasi. Menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Kenapa motivasi diberikan? Apakah motivasi tidak wajib didirikan? Apakah motivasi bisa membuat siswa tidak mandiri? Nah, itu perlu kita pahami. Selanjutnya, keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Apa langkah-langkahnya? Nah, itu nanti kita belajar, sehingga dengan keyakinan kelas yang telah disepakati akan menjadi fondasi, menjadi dasar dalam kita belajar. Selanjutnya, posisi kontrol. Nah, tadi ada di sini 5 posisi kontrol. Salah satunya pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, Pak Ibu kan memegang peran posisi ini di kelas. Kalau kita sebagai hukuman, apa yang terjadi dengan siswa kita? Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah siswa kita tidak akan merasa bersalah dirinya sehingga menusuk hati? Dia akan menjadi kecewa dan menjadi beban selama mengikuti pembelajaran. Nah, langkah apa yang kita perlu lakukan? Terus, teman, Bapak Ibu juga menjadi teman, sahabat, yang mengetahui mencari solusi apa sih masalah dari anak didik kita. Pemantau, kita akan memantau dengan batasan-batasan sebagai kontrol. Terus manajer, Bapak Ibu yang mengatur. Dari kelima posisi kontrol itu yang mana kira-kira nanti yang wajib Pak Ibu lakukan posisi, nanti kita lihat. Terus kebutuhan dasar manusia. Baik, yang pertama bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Pasti seperti ini terjadi. Contoh, ketika Pak Ibu melihat salah satu siswa Pak Ibu terus bermain di kelas, salah satu kebutuhan dasarnya belum bermula kesenangan, berarti dia hanya menyenangkan diri terus untuk kesenangannya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kita terkait di sini ada segitiga restitusi yang nanti menyelesaikan masalah tersebut. Nah, segitiga restitusi Pak Ibu, restitusi adalah penanaman nilai budaya positif sesungguhnya Pak Ibu. Nah, di sini ada 3 cara. Pertama ada menstabilkan identitas. Ketika ada masalah kita panggil, stabilkan dulu identitas. Jangan kita kukik, beri dia hukum tidak. Setelah menstabilkan, validasi tindakan yang salah. Bangun siswa kita biar sadar bagaimana dia mencari solusi. Terakhir, menanyakan keyakinan. Di kelas Ibu kan sudah mengadakan kesepakatan. Balikkan dia, keyakinan apa yang telah kita sepakat di kelas. Kira-kira salah atau enggak? Apa perbaikannya? Nah, seperti itu Pak Ibu. Baik, inilah materi yang akan dibagikan. Kita lanjut. Nah, disiplin positif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita sebagai guru cita-citakan terwujud di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Apakah itu juga yang rekan-rekan rasakan? Nah, pasti paling menantang ini ketika di kelas kita anak-anak kita tidak disiplin.
ini juga akan mempengaruhi segalanya. Tidak gampang mendisiplinkan yang kita kira, ternyata dengan berbagai beragam karakter yang ada di kelas, inilah tugas guru mendisiplinkan. Nah, seperti itu Pak Ibu. Lanjut, perspektif guru. Nah, bagaimana perspektif guru selama ini tentang disiplin? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kenapa dikatakan motivasi intrinsik Bapak Ibu? Intrinsik yang dimaksudkan anak didik kita terbangun memang sadar dari dalam hatinya sendiri untuk menanamkan nilai kebajikan universal, salah satunya tanggung jawab. Tanpa Bapak Ibu panggil, hai kamu pikir ini tidak usah, berarti dia sudah intrinsik yang terbangun, dia akan melakukan dengan sepenuh hati. Misal contoh lagi tidak ikut di kelas, mengganggu teman, melakukan bully. Nah ini kita harus wajib ketahui, berarti kita bangun dari intrinsiknya. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindak mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa termasuk nanti kita akan dijelaskan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau merupakan fondasi kita berperilaku. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini kebajikan ada di sana. Salah satunya apa isi profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Lagi apa? Berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Apa lagi? Berbineka global. Nah luar biasa tergapal ya. Nah ini lanjut. Nah sekarang, nah ini yang nilai-nilai yang dimaksud tentang nilai-nilai kebajikan Pak Ibu. Peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, kedermawan, kejujuran, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, berarti kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lulus hati, ketegasan, pengertian. Ini yang dimaksud nilai-nilai kebajikan. Ini yang kita tanamkan Pak Ibu. Tugas Pak Ibu membangun motivasi intrinsik seperti tadi. Nah, profil pelajar Pancasila di mana sudah tertuang nilai-nilai kebajikan tersebut tadi. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif Bapak Ibu. Nah, karena beriman dan bertakwa, nah kita sebagai bangsa Indonesia dengan memiliki beberapa agama yang kita anut, ini dan seyogianya kita sudah menanamkan bertakwa. Terus mandiri, mendidik siswa kita biar tumbuh mandiri, tidak ketergantungan, bernalar kritis sesuai dengan perkembangan zaman abad 21, revolusi industri yang akan terjadi. Nah ini harus memiliki nalar-nalar kritis berbasis IT. Nah, terus berkebinekaan global dari berbagai suku, ras, agama, golongan. Nah ini kita biar tumbuh toleransi, saling menghargai. Nah terus bergotong royong, kerjasama yang baik karena itu dasar budaya Indonesia, gotong royong Pak Ibu. Selanjutnya kreatif, tentunya kreatif dengan P5 tersebut Bapak Ibu juga menerapkan P5 dan menghasilkan buah karya dan nanti buah karya itu perlu dipamerkan, panen raya seperti itu di sekolah nanti Pak Ibu terapkan. Selanjutnya apa itu disiplin positif? Nah disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman, meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut.
Dalam penerapan disiplin positif, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini disiplin yang dimaksud. Tanpa Pak Ibu beri hukuman, tanpa Pak Ibu menyogok biar dia terus melakukan. Dan termasuk terakhir, membangun motivasi intrinsik yang paling penting. Nah, itu disiplin Pak Ibu. Nah, konsekuensi Pak Ibu dengar tadi, tentunya ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita belajar lebih lanjut biar bisa membedakan. Bagaimana menerapkan budaya disiplin positif? Nah, bagaimana cara menerapkan? Salah satu langkah dalam menerapkan budaya disiplin positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam kelas pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan siswa. Keyakinan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Hendaknya keyakinan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Nah, tadi sudah dijelaskan keyakinan kelas tersebut amat penting. Tujuannya apa? Untuk menyamai tujuan kita, mempermudahkan kita belajar mengajar, dibentuk bersama mereka, disepakati. Setelah disepakati, mereka akan menjadi mandiri dan sadar apa yang mesti dilakukan di dalam kelas, Pak Ibu. Lanjut, keyakinan kelas. Sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Keyakinan kelas merupakan salah satu sarana bagi murid untuk mewujudkan kelas impiannya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, keyakinan kelas yang dibuat ini terus akan digunakan selama proses pembelajaran. Tentunya ada kesepakatan membudaya positif, di mana ini amat penting dalam memudahkan kita memberikan kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang dimaksud bentuk positif adalah membangun sikap-sikap tentunya yang menuntun, membangkitkan, menumbuhkan diri, motivasinya tersebut. Tidak ada keyakinan kelas yang negatif, mengancam siswa, menekan siswa, merugikan siswa, tidak boleh. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, Pak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipaham oleh semua warga kelas. Jangan terlalu banyak. Kurang lebih semelan hitam, semelan keyakinan yang paling maksimal. Itu yang paling banyak. Boleh kurang dari itu. Nah, terus keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai dengan kondisi kelas kita, sekolah kita, dengan di luar nanti tidak nyambung. Apa kondisi yang perlu kita bangun di kelas kita? Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Wajib anak dan guru curah pendapat, bangun mereka minta pendapatnya. Apakah boleh bentuk berkelompok atau mandiri? Nanti hasil tersebut kita tempelkan. Nah, nanti kita lihat. Baik. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas sama. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Pertama, Pak Ibu sampaikan di depan kelas, beri gambaran tentang keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, nah di sini untuk memudahkan boleh Pak Ibu menggunakan kertas post-it bagi kita tersebut ke masing-masing siswa atau kelompok. Silakan rembukan di kelompoknya keyakinan kelas berbau positif apa yang akan kita sepakati. Bagikan dulu
Nah setelah dibagikan, nah lanjut. Semua murid menuliskan masukan-masukan curah pendapatnya di kertas post-it, kemudian ditempel di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Nah setelah mereka berembuk, mereka tuliskan di depan sehingga semua dapat melihat. Inilah keyakinan yang telah saya sepakati. Nah selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Setelah ditinjau, apa ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana, dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah. Bisa Pak Ibu, biar benar-benar lebih tegas atau lebih mantap, bisa ditandatangani semua. Nanti berupa daftar, termasuk guru dan semua warga murid. Nah berarti itu akan Bapak Ibu gunakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Mereka sudah tahu apa yang mesti mereka lakukan. Tentunya budaya positif mereka tahu, sehingga Bapak Ibu tidak menegur lagi, menyogok atau mengharuskan murid. Dia akan tahu apa yang telah disepakati. Nah itu kita bangun di kelas nanti di awal kegiatan pembelajaran. Nah juga termasuk pada kegiatan PJOK. Nah di sini juga hadir. Sebelum kegiatan PJOK diterapkan di lapangan, bangun dulu keyakinan 3 jam. 1, selama berolahraga apa yang harus dilakukan. 2, jika melakukan ini dan selanjutnya. Setelah diyakini, baru kita lakukan. Itu bisa diterapkan juga. Nah, teori motivasi. Kita lanjut teori motivasi. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Nah, ini teori motivasi Pak Ibu. Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan motivasi ada 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti timbul motivasi, dia menghindari hukuman ternyata. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, tentunya dia melakukan motivasi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari, itu motivasi internal. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, teori motivasi inilah yang wajib kita pahami dulu Pak Ibu untuk memahami siswa kita di sekolah. Motivasi perilaku manusia pada dasarnya tidak terlepas dari kebutuhan dasar sebagai manusia. Kenapa? Manusia melakukan motivasi siswa kita pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa saja termasuk? Nah, mari kita lihat. Nah, kebutuhan dasar manusia pertama ada penguasaan. Yang dikatakan Pak Agus kasih sayang. Nah, dan merasa diterima. Kebutuhan dasar Pak Ibu ternyata kasih sayang. Selanjutnya ada bertahan hidup. Yang pertama tadi ada kesenangan dan ada kebebasan. Nah, seperti mereka sebenarnya inginkan. Seperti siswa kita nakal, salah satu pasti ada kebiasaan ada di rumahnya. Apakah dia kurang kasih sayang sesungguhnya sehingga sekolah dia butuh perhatian kasih sayang Pak Ibu, menyentuh hatinya sebenarnya. Mungkin di rumah kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dia akan melakukan hal-hal aneh. Pasti hal-hal aneh di sekolah untuk mencuri perhatian sesungguhnya. Nah, terus ada juga kebebasan. Di rumah tidak pernah diberi bebas oleh orang tuanya, kalau ketat, maka sekolah dia ingin merdeka, bebas, sehingga melakukan hal-hal yang lain. Bisa Pak Ibu buktikan itu. Cari solusinya, pahami dulu. Nah, sesungguhnya kebutuhan dasarnya Pak Ibu, Kejar Dewantara. Itu Bapak pendidik kita. Kita belajar seorang guru harus menjadi penuntun.
penghamba. Kita ibarat seorang petani, Pak Ibu. Seorang petani bagaimana menumbuhkan padi itu? Apakah dari ada cuaca, apakah beri pupuk, apakah cukup air, sehingga anak didik Bapak Ibu menjadi orang yang benar-benar berguna. Itu yang diinginkan sesungguhnya. Baik, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, ini penting dipahami. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tahap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ketika siswa kita masalah di sekolah, dia mengikuti pembelajaran, kelihatannya dia sakit atau kelihatan kurang sehat, kita harus pahami, sudah makankah siswa kita? Nah, itu sudah makankah atau belum? Berarti itu bisa menyebabkan salah satunya. Terus kelihatan dia lemah, apakah kesehatannya terganggu? Apakah dia tidak enak badan atau memang menderita sebuah penyakit? Nah, ini dan sebagainya. Ketika seorang guru yang disarankan, ini tidak langsung membentaknya atau memarahi ketika melihat perilaku siswa kita. Kita harus dekati apa sesungguhnya yang terjadi. Itu yang diinginkan Pak Ibu. Setelah kita tahu, kita cari solusinya, tuntun dia. Nah, ini kebutuhan hidup salah satunya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ini sering terjadi Pak Ibu. Ketika anak didik Pak Ibu mencuri perhatian, kadang-kadang di kelas dia mencuri, sebenarnya kasih sayang kita diminta, tapi kita tidak pernah sadar. Ya, kita pasti marah, tidak tahu dia mencuri hati kita sesungguhnya. Dia lebih diperhatikan. Nah, ini bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut, Bapak Ibu olah sekarang. Biar anak itu sesungguhnya ke sekolah tidak tertekan yang diharapkan Bapak Ibu dari keadaan Batara, biar dia nyaman. Karena anak itu dianggap sebagai kertas putih yang sudah tergores. Bapak Ibu mengembangkan sekarang tugasnya. Nah, ini baik. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubung dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi ingin untuk dianggap berharga dan ingin untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ternyata anak kita semuanya ada yang seperti ini. Kadang-kadang mereka menjadi pemimpin. Ketika mereka memimpin atau teman-temannya ingin menunjukkan, kita tidak boleh marah. Berarti dia ingin jadi pemimpin, kita arahkan bagaimana pemimpin yang benar biar kebutuhan ini terpenuhi Pak Ibu. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilih, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Sehingga di kelas Pak Ibu juga melihat anak itu punya keinginan mengetahui sesuatu, jangan bangun mengutak-atik atau dalam kegiatan pembelajaran, ternyata itu kebutuhan kebebasan yang belum terpenuhi. Kita arahkan seperti itu. Baik, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa.
Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat positif pada diri siswa yang juga perlu dikembangkan. Bagaimana penerapan disiplin positif? Strategi apa yang perlu dilakukan orang tua atau pendidik agar disiplin positif pada diri siswa tumbuh? Nah ini tugas Bapak Ibu. Pokoknya disiplin siswa agar tumbuh. Strategi apa yang perlu kita ketahui? Apakah kita menjadi penghukum? Apakah kita mengambil cuti biar anak merasa bersalah? Apakah kita menjadi teman, pemantau, atau manajer? Bagaimana strategi kita biar anak itu tumbuh dalam hati yang terdalam, motivasi intrinsik, tumbuh budaya positif? Itu yang perlu kita kembangkan. Nah, melalui serangkaian riset Pak Ibu yang akan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glaser, Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 1998 berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol Pak Ibu. Ini tidak hanya berlaku di sekolah, berlaku jika kita sebagai orang tua juga ketika anak kita di rumah bermasalah, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ketika Pak Ibu salah mendidiknya, ini juga akan mempengaruhi sikap mental dan tumbuh kembang anak kita, termasuk siswa kita di sekolah. Makanya perlu kita pahami posisi kontrol yang kita akan ambil. Nah, sebelum posisi kontrol, Pak Ibu perlu memahami ada hukuman dan konsekuensi. Pasti Pak Ibu melakukan ini di sekolah. Baik, tentukan dari tindakan guru berikut yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Pak Ibu sering melakukan, bahkan saya sendiri seorang guru sama. Apakah kita wajib melakukan hukuman? Apakah konsekuensi patut kita terapkan? Nah, sekarang ada 2 kalimat. Pikirkan dulu, silakan amati. Murid diminta untuk berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Itu hukuman apa? Konsekuensi. Pikirkan dulu. Yang kedua, mengerjakan PR di luar kelas. Baik Pak Ibu. Nah, saran kelompok barat, kelompok 1, 2, 3. Silakan Pak Agus. Yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Mohon izin kalau Ya. saya nomor 1 itu konsekuensi. Terus yang kedua? Kalau nomor 2 itu kan hukuman aja nomor PR-nya. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Sekarang kelompok 2. Nah, grup ini silakan. Yang mana hukuman? Pak Agus katakan yang 1 konsekuensi, yang 2 hukuman. Ya, Bu Kadet. Menurut kami yang nomor 1 itu termasuk konsekuensi Terus? dan hukuman yang kedua. Ya. Ya, terima kasih Bu Kadet. Kelompok 3 biar semangat. Yang Grena? Menurut kelompok kami masih sama dengan jawaban kelompok 1 dan 2. Yang pertama itu termasuk ke dalam konsekuensi. Kemudian yang kedua, mengerjakan PR di luar kelas itu termasuk ke dalam hukuman. Baik, terima kasih. Kelompok terakhir, Pak Liwo. Menurut kelompok kami sama dengan teman-teman, yaitu yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman. Ya, baik. Nah, mari kita lihat. Ya, Pak Ibu sering melakukan hukuman. Ternyata ada konsekuensi. Ini beda, Pak Ibu, tidak sama. Nah, sekarang kita beri pemahaman dulu. Nah, hukuman. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika Pak Ibu berikan anak ini terkena jadi sakit hati, dia sebenarnya itu hukuman. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, Pak Ibu, dia akan ingat terus sampai dia tamat nanti membudaya dan ada di dalam hati. Pak Ibu berikan hukuman. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Semakin kita beri hukum, dia benci. Selanjutnya paksaan, ada harus, wajib. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena hukum dia akan tidak pernah sadar apa yang dia lakukan. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Marah dia jadi penam,
dipermalukan, tidak dihargai, itu hukuman. Bapak Ibu pasti menerapkan itu. Sekarang jangan menerapkan itu, tidak boleh Pak Ibu. Ya, kita selaku guru Kejar Dewantara mewajibkan kita sebagai penuntut menghamba kepada siswa Pak Ibu. Karena Pak Ibu adalah seorang pelayan, kan Pak Ibu pelayan nih, pelayan pendidikan, bukan menjadi bos atau menjadi raja Pak Ibu. Ini yang wajib seorang guru penggerak, dan kalian Pak Ibu juga wajib memahami. Terus konsekuensi sesuatu harus terjadi Pak Ibu, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek sebentar aja, pasti dia tergabung nanti. Nah terus anak menghargai disiplin, konsekuensi itu ditumbuhkan, dia akan menghargai disiplin ya nanti. Terus stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah membersihkan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak nusuk ke dalam hati. Nah sekarang lihat yang tadi Pak Ibu. Nah yang mana ini? Perhatikan, memang mirip hukum dengan konsekuensi. Berarti nomor satu adalah hukuman. Pak Ibu berdiri, dia akan nusuk hati, nanti dipermalukan sama teman-teman semua. Malu dia nanti marah, dan ini juga ada beban nanti lama. Nah sekarang jika mengerjakan PR di luar kelas, ketika dia selesai dia akan masuk, berarti hanya sementara, bersifat sementara. Itu konsekuensi. Konsekuensi juga menggiring anak mematuhi aturan. Itu yang Pak Ibu terapkan sekarang, bukan hukuman, tidak boleh. Ketika dia salah, kesepakatan kelas yang Pak Ibu sepakat itulah konsekuensinya nanti. Nah baik Pak Ibu, nah, itu sudah dipahami. Untuk latihan lebih paham lagi, nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukum apa konsekuensi? Baik, kita simpan dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari. Hukuman. Baik, kita simpan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video call. Betul? Nah kita lihat konsekuensi bersifat sementara, konsekuensi. Baik, kita lihat sekarang. Nah baik, nah ini jawaban Pak Ibu. Sudah. Nah ini ada hukuman konsekuensi, konsekuensi. Baik, kesimpulannya adalah kalau hukuman itu lama sifatnya, merugikan anak tersebut, bisa anak menjadi marah, mengenal, dan agresif melakukan hal negatif. Kalau konsekuensi bersifat sementara, itu juga mendorong disiplin. Pokoknya sementara dan dilakukan sadar dari dirinya. Mau dia melakukan kita sadar, saya tidak buat PS harus keluar, itu konsekuensinya. Sebentar aja bisa bergabung, nah seperti itu. Kalau kita berdiri kan lama, ini sama jam pelajaran di depan juga menyebabkan anak itu menjadi marah, benar. Nah itu. Baik, 5 posisi kontrol yang wajib Bapak Ibu ambil dalam menyelesaikan masalah. Ada 5 posisi kontrol ini. Nah ini seorang guru harus paham, dan sebagai seorang orang tua juga di rumah, bagaimana nanti menyelesaikan masalah-masalah anak kita. Penting Bapak Ibu pahami. Pertama ada penghukum, kedua ada pembuat rasa bersalah. Ketika ada teman, tempat memantau dan manajer, pasti ini terjadi Pak Ibu. Coba Pak Ibu pahami, ketika Pak Ibu marah di rumah ada anak, tanpa Pak Ibu sadar, apa yang Pak Ibu lakukan? Penghukum apa teman, apa pemantau itu? Apa membuat anak Pak Ibu merasa bersalah, terus ini sampai nangis, senang, dia bersalah, kepikiran. Karena kita sebuah kata-kata yang kita sampaikan pedas Pak Ibu. Ya pedas, itu dia tertekan, Pak Ibu nggak tahu dia tertekan gini, berpikir, nah tidak usah nangis sampai pagi atau itu tidak tenang. Ini kita harus ubah sekarang, ya boleh lakukan itu Pak Ibu. Ya, nah baik.
kita akan pahami penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal dengan bahasa ucapan verbal. Kalau fisik itu dengan sesuatu. Orang-orang yang menjalankan fungsi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Menekan, contoh ya, patuh atur saya atau awas. Itu bisa Pak Ibu ucap itu sebenarnya penghukum. Kamu selalu saja salah, terus kamu aja yang salah. Nah ini penghukum Pak Ibu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini sebenarnya penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tapi sesungguhnya ini tidak berhasil Pak Ibu. Bisa Pak Ibu paham sekarang? Tidak berhasil dengan ini, justru kita menekan. Ya, siswa kita kan sudah bermasalah Pak Ibu, dari rumah itu siswa bermasalah sesungguhnya. Coba kita amati murid-murid yang sekolah bermasalah apa enggak? Mereka membawa masalah dari rumah untuk selesaikan sekolah. Masalahnya apa? Masalah pemahaman materi, masalah kesiapan untuk belajar, masalah sudah tidak kuat bekal, Pak Ibu tidak tahu berisi kantong apa enggak. Masalah dia sakit dia terus, sehingga masalah itu kita bisa selesaikan. Selanjutnya, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut Pak Ibu, lembut suaranya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bermasalah atau rendah diri di rumah. Pak Ibu pasti bisa lakukan itu. Lembut suaranya tapi menyakitkan. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, lembut suara tapi menyakitkan hati ini, Pak Ibu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini gimana? Nah, berarti kita mengalihkan bahwa kita membuat dia bersalah. Tolong dong, kalau Pak Ibu tidak, kalau anak-anak melakukan hal ini nanti Bapak ditegur sama Ibu kepala sekolah. Nah, gitu. Kalau tak disiplin nanti malu dong nanti Pak Ibu ditegur sama Bapak kepala sekolah. Sebenarnya buat rasa bersalah, kenapa? Karena ditegur oleh Ibu kepala sekolah, anak-anak yang merasa bersalah dia telah melakukan hal itu. Ya. Nah ini posisi ini murid akan memiliki pelayanan diri yang buruk Pak Ibu tentang diri mereka. Gara-gara saya gurunya seperti ini, gara-gara saya mama seperti ini mah, gitu anaknya sebenarnya. Gara-gara saya ibu saya menangis bersalah dia atau sedih. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sebenarnya Pak Ibu kan menjadi profil Pak Ibu, menjadi pahlawan dan menjadi teladan sesungguhnya. Kalau Pak Ibu sadari, coba sering mendengar di rumah, Bu Guru saya tidak bisa mengasih tahu anak saya, tapi kalau Bu Guru beritahu kok mau nah ini Bapak Ibu sekarang menjadi foto bagi mereka sangat disayangi, tapi mereka kita kadang-kadang lupa sesungguhnya Pak Ibu, lupa kita dengan posisi kontrol ini kita ambil, karena itu merugikan, sesungguhnya merugikan anak kita menjadi bersalah, tertekan dia. Di rumah pun tidak boleh semuanya Bapak. Baik. Nah, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu pengaruh. Terus posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Bisa negatif, positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Ada humornya di kelas, berarti mesti teman. Kenapa? Kalau kita tidak berteman, mungkin kita melakukan segala gurau. Coba Pak Ibu mengajar di kelas sekali-sekali humor, pasti dia tertawa, bebas, rasa nyaman. Nah ini bisa berpengaruh positif negatif. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah terus, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Terus ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu beres. Nah berarti walaupun dia buat kesalahan kita tetap ya tidak apa-apa anak nanti buat kita. Nah seperti itu posisi kontrol sebagai teman bisa dilakukan. Hal negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, setelah Pak Guru bantu terus dia nyaman dengan merasa teman, maka murid akan kecewa. Pasti dia kecewa. Dia berkata, saya pikir Pak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan
dan tidak mau lagi berusaha hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpihak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Contoh ya, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, kadang-kadang satu guru hanya menghargai satu gurunya, padahal di sini kita banyak guru. Dia akan diam, ini gerucut, tidak pernah memberikan salam. Dia hanya guru karena ini posisinya. Nah, terus setelah satu teman, ketika Pak Ibu tidak bisa penuh, dia akan kecewa. Sama dengan di rumah, dia kecewa. Itu aja Ibu nak mau bantu. Nah, hal sudah dibantu. Nah, bagaimana misalkan kita bangun motivasi fisik? Terus siapa yang patut kita ambil? Baik. Pemantau berarti mengawasi pada saat ini, mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Fungsi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang diterapkan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan fungsi pemantau, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi yang apa. Ini bisa diterapkan Ibu pemantau. Jika murid kita memiliki tersebut tidak baik dan berkelanjut tidak bisa diperbaiki, ini bisa terapkan pemantaunya, bukan sebagai teman atau tadi pada fungsi pertama. Nah, sekarang pemantau lanjutannya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi akan menggunakan strip catatan, daftar cek. Fungsi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Contoh pemandu di sekolah atau di rumah. Hai, wah ya, silakan ambil dong, bantu ibu. Cepat ambil. Ibu hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu pemantau Bapak Ibu. Karena di sini ada catatan-catatan atau verbal yang beri batasan. Itu pemantau salah satu. Nah, terus selanjutnya manajer. Nah, posisi manajer terakhir, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Yang diharapkan kita adalah manajer, baik di rumah, di sekolah, baru ini yang diharapkan kita untuk kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Yang diharapkan kita adalah manajer, baik di rumah, di sekolah, baru ini yang diharapkan kita mengetahui bagaimana pemantau, bagaimana teman. Berarti kita menggali untuk menjadi sadar, ini manajer. Nah, sekarang namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Bagi kita membangun, memotivasi prinsipnya agar dia sadar. Tidak dengan konsekuensi yang diharapkan hukum yang telah disepakati, tidak. Kita bangun biar dia termotivasi tidak melakukan hal itu dan bisa memperbaiki dari dalam dirinya sendiri. Apa yang kita yakini? Nah, ada pertanyaan, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berikan pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti ini bisa diterapkan pelan-pelan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan misalkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini. Nah, fungsi kontrol dan hasil bagi murid, Pak Ibu, kesimpulannya. Lalu penghukum, Pak Ibu, terapkan fungsi tersebut. Di sini ada materi. Menjawab dia. Ya. Nah, ini penghukum. Guru berbuat ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Hasilnya memberontak, pendendam. Tidak orang lain lagi pendendam. Lalu pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam.
Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Untuk membohong dia biar mau melakukan perubahan. Terus kalau teman membuat alas-alas untuk murid-muridnya, tergantung jadinya. Terus kalau pemantau menghitung dan mengukur, menyesuaikan bila diawasi. Kalau diawas mau dia lunak, tak mau nih. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun motivasi intrinsik, menguatkan watak dan karakternya dia. Oh saya salah ternyata, saya harus seperti ini. Nah itu yang diinginkan. Dalam praktik disiplin sehari-hari bisa jadi kita akan kembali fungsi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum bisa diajak berdiskusi atau bimbingan melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 fungsi kontrol seorang guru adalah pencapaian hasil fungsi manajer, di mana fungsi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, Ibu, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang ada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah ini fungsi manajer yang diwajibkan. Nah kita akan selanjutnya segitiga restitusi yang belum diketahui tadi. Apa itu segitiga restitusi? Apakah wajib kita paham ketika terapkan? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, restitusi. Tiada dosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Disiplin 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitusi triangle. Nah ini yang patut dipahami. Tiada dosen dalam bukunya Restitution, School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru, orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitusi triangle. Nah ini disiapkan. Tahapan 3 restitusi yang didasarkan pada prinsip utama dari kontrol. Apa langkah-langkahnya Bapak Ibu? Nah ini langkah-langkahnya segitiga restitusi tersebut. Pertama, ada menstabilkan identitas. Ketika siswa kita bermasalah, baik anak kita di rumah atau mungkin siapapun kita bisa terapkan, kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the behavior. Semua perilaku memiliki alasan. Tanyakan alasannya. Tanyakan alasan tersebut, kenapa kamu melakukan hal ini. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah disepakati dan memiliki motivasi internal yang ada dalam dirinya. Nah ini termasuk 3 fungsi kontrol dan ada hubungan restitusi. Ketika strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 restitusi, langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu Bapak Ibu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi bergaya mereka masing-masing bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Sebenarnya itu sudah melakukan ini, cuma tidak sadar apakah itu teori kan tak. Pasti salah satu yang Pak Ibu tanya di kelas dipanggil, ditanyakan, hai, Pak ya, kenapa kamu melakukan hal ini? Tidakkah kamu tahu hal ini kamu lakukan? Ibu. Nah, ketika tersebut, tidak wajib diterapkan semuanya, salah satu bisa diterapkan. Nah, segitiga restitusi, nah ini validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tanyakan muridnya. Itu ada validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah itu stabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini. Tanyakan kesepakatan, keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa Pak Ibu pakai kalimat-kalimatnya. Nah, stabil identitas Pak Ibu tadi sudah dijelaskan bagian dasar dari
restitusi beliau untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, dan anak yang sedang mengalami kegagalan. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna bilang seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindak yang salah. Setiap tindak kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke arah berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap orang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Banyakkan keyakinan. Ketika kita sukses setelah mencapai langkah 1 dan 2, Pak Ibu tanyakan keyakinan seperti kalimat, apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga, mengenai apa yang umum kita telah sepakati, apa bayang kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah seperti itu Pak Ibu. Nah sekarang contoh penerapan segitiga di sekolah ini ada video pendek yang Pak Ibu bisa lihat ketika anak didik kita ada masalah, bagaimana menyelesaikan. Kita bisa terapkan segitiga restitusi seperti yang dijelaskan tadi. Nah terlihat Pak Ibu. Nah ini video yang telah saya buat untuk segitiga restitusi seperti apa. Benar ya, Pak Ibu, ini suaranya. Baik Bapak Ibu, nah contoh tadi ketika murid kita bermasalah, kita panggil pertama, sebelum dia duduk, kenapa kamu melakukan hal itu? Pasti dia memberikan alasan. Di sini Bapak tidak mencari tahu siapa yang salah. Nah di sini Bapak ingin mencari solusi dari permasalahanmu. Nah, pasti kamu punya alasan tertentu untuk melakukan hal ini. Berikan dia bicara. Setelah dijelaskan, kamu tahu nggak? Tidak ingatkah kamu tentang kesepakatan kelas yang kita sepakati? Kira-kira tindak apa yang telah kamu langgar dari kesepakatan itu? Pasti dia menjelaskan, sadar, dia gali dalam hatinya. Terus dari kesalahan apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Tentang apa guru, saya tidak akan mengulangi. Nah seperti itu Pak Guru, itu tahapan dari segitiga restitusi, bisa dikembangkan nanti. Baik Pak Ibu. Nah, sebelum sekian kesimpulannya, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan. Pertama pahami, adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi
Guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan hal yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan power, walaupun mereka seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, belonging. Kalau tidak, tolak. Anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasan melakukan sesuatu, maka kita akan bisa mencari solusi terhadap masalah tersebut. Nanti yang kita tanamkan sekarang, Pak Ibu, dengan mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Pertama, motivasi, terus kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pak Ibu sudah pahami. Kesepakatan kelas juga termasuk bisa diterapkan di sekolah. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan? Tadi kurang lebih Pak Ibu paham dulu. Ingat, kita seorang guru, dari apa disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Pak Ibu, tujuan Bapak Ibu adalah tujuan Ki Hajar Dewantara menyelamatkan dan meningkatkan kebahagiaan setinggi-tingginya terhadap individu dan manusia. Pak Ibu yang menyelamatkan sebenarnya, menyelamatkan, membahagiakan, itu tujuan kita sebenarnya, Pak Ibu, selaku guru, menyelamatkan. Karena kita seorang pendidik, itu tujuan Ki Hajar Dewantara. Terus ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan harus kita terapkan sekolah, Pak Ibu, biar sekolah ini membudaya. Ketika membudaya, kita tidak akan marah-marah, ambil sampahnya, tidak mungkin. Jangan ribut, dia pasti sadar. Tapi tentu proses yang butuh, saudara. Bagaimana proses tersebut? Tentunya ada kerjasama, kolaborasi antara guru dan siswa, termasuk teman-teman di sekolah. Kita harus berkolaborasi menyatukan tujuan. Baik, sebelum diakhiri, ada pertanyaan Pak Ibu yang perlu kita bahas dari materi tersebut. Mungkin Pak Ibu kurang paham, nanti saya bisa bagikan per poinnya, silakan dipelajari lagi. Siapa tahu bermanfaat selaku Pak Ibu seorang guru dan orang tua di rumah, ini penting, dan sebagai juga anggota masyarakat. Ada yang bertanya? Ya Pak Agus, silakan. Mungkin bukan pertanyaan sih, cuma terima kasih. Komentar, silakan. Ya, silakan. Terima kasih, Wali. Materinya sangat ringan, dalam materi ringan menyampaikan sehingga kita enak mendengarnya. Ini materi yang penuh makna sekali, kita dulu. Biasa kalau teman-teman dulu biasanya memberikan perawatan kan materinya beda, tapi ternyata ada setengah materi yang kita dapatkan di sini untuk kemampuan seperti psikologi lah, namanya psikologi pendidikan, terutama di kelas. Sehingga tadi pada saat menyampaikan materi ini sedikit, tiba-tiba sih saya mengevaluasi diri jadinya. Mungkin teman-teman sudah lama mengevaluasi diri sebelumnya seperti apa, depan seperti apa, begitu kemudian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan diskusi, ngobrol lebih banyak dengan teman-teman juga, dengan Pak Mati juga, nanti ibunya bisa sharing-sharing juga. Itu ya Pak Ade, terima kasih. Ya, terima kasih undangan buat Pak Agus, luar biasa. Nah, betul sekali Pak Ibu. Saya sendiri seperti itu, Pak Ibu, selama ikut di guru penggerak, mengevaluasi diri seperti ya. Ternyata saya selama ini salah, Pak Ibu. Salah saya mendidik siswa, membuat siswa saya menjadi merasa bersalah. Saya beri hukum, dia tertekan, bahkan dia berdendam. Betul sampaikan Pak Agus, kita wajib mengevaluasi diri, luar biasa itu sebagai seorang guru ya. Nanti kita bisa berkolaborasi Pak Ibu, kita mengaktifkan di sekolah, terutama di sekolah nanti kita membuat komunitas, betul. Kita sharing, nanti jangan ragu-ragu. Saya selaku guru akan siap membagikan apa yang dimiliki, biar kita tetap berkolaborasi menjaga kekompakan. Baik, nah sebelum ditutup kita merefleksi ya, kita lakukan refleksi. Mungkin salah satu Pak Ibu bisa menyampaikan, setelah Pak Ibu mengikuti berbagi budaya positif
Kira-kira apa yang Pak Ibu pahami dan apa yang Pak Ibu akan lakukan untuk selanjutnya dalam melakukan tugas selaku guru mengajar di sekolah. Ya, siapa bisa melakukan? Silakan Butut. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, khususnya apa yang saya akan berefleksi diri berdiri di sini. Dari dulu banyak sekali hal-hal yang mungkin menyimpang kita sebagai guru atau saya sebagai guru melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang disarankan seperti tadi. Sekarang kan kita kurikulum merdeka, berikan anak itu merdeka. Ternyata dari dulu itu sistemnya kayak diktator kalau gitu ya, sehingga anak itu akan mengingat kita. Makanya dia punya prinsip sendiri, tidak mau karena kita di kelas kecil ya, tidak disimpanlah di memorinya ya. Dengan kurikulum merdeka ini berikanlah anak itu senang, merdeka dalam artinya merdeka dalam berbelajar, tidak merasa terkekang, supaya di memorinya nanti setelah dia besar mengingat apa yang kita tanam yang salah itu. Seperti tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Itu yang sangat saya, walaupun saya di sini merasa sangat bermanfaat ilmu ini yang telah Pak Made berikan tadi untuk bekal saya nanti. Walaupun lagi 1 tahun saya mengabdi sebagai guru, tapi sangat luar biasa ilmu yang Pak Made berikan. Saya akan berusaha menanamkan ke anak-anak. Hanya dari sekian tahun saya mengajarkan anak, mungkin banyak yang salah, saya akan memperbaiki dikit-dikit dan juga mohon kepada Pak Made setelah Pak Made dapat pelajaran di kurikulum merdeka ini, berikanlah kami bimbingan atau kolaborasi, semoga kedepannya tidak terulang kembali apa yang kita yang sudah terapkan yang salah itu Pak Made. Terima kasih Pak Made. Luar biasa. Baik Pak Ibu, memang benar sekali. Nah, sebelum kita akhiri, saya pertegas apa yang dikatakan Butut memang patut kita selaku pahlawan dan pahlawan jasa. Sesungguhnya kita akan mempersiapkan generasi emas Pak Ibu abad 21 di mana industri revolusi terjadi. Semua akan serba digital. Inilah tugas Bapak Ibu sekarang. Makanya kita selaku seorang pendidik tidak boleh menekan generasi-generasi kita, karena dialah penyelamat bangsa ini. Makanya dengan adanya kurikulum merdeka belajar apa Pak Ibu? Memberikan kebebasan terarah, terukur, dan Pak Ibu sebagai penuntunnya. Baik Pak Ibu, diakhiri kurang lebih penyampaian berbagi budaya positif. Ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat ke depan. Kita selaku pendidik tetap berkolaborasi, semangat dalam menjalankan tugas, selalu bersyukur bahwa Pak Ibu lahir menjadi guru, karena Pak Ibu adalah orang-orang yang hebat. Lanjutkan tugasnya di alam semesta ini, nanti setelah itu berikutnya biar menjadi guru lagi, karena gurulah pekerjaan yang sangat mulia, ringan, sangat mulia. Baik, kita tutup pakai Om Santi. Om, silakan Pak Ibu.